Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Tips, motivasi, dan panduan menulis. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menulis buku pertama. Ini adalah bisa dibilang kelanjutan ya dari video-video sebelumnya yang membahas tentang tips, panduan, menulis artikel, menulis buku, dan lain sebagainya. Ini adalah video untuk menjelaskan satu postingan saya, yaitu di judul bagaimana menulis buku pertama. Nah, nanti di bawah video ini akan saya tulis juga ya linknya, yaitu di blog iwanwahyudi.net /bagaimana cara menulis buku pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menulis buku itu tidak sama dengan menulis artikel. Jadi kalau menulis artikel itu kan hanya butuh beberapa halaman saja ya, mungkin 1, 2 atau hanya 3 halaman. Tapi menulis buku ini idealnya minimal itu ada 100 halaman. Nah, dimana judul-judul di buku ini saling terkait. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa satu judul itu sama dengan satu artikel, itu boleh juga. Tapi antara satu judul dengan judul yang lain ini harus terkait. Nah, bagaimana cara menulis buku pertama? Nah, di artikel tersebut saya sudah jelaskan bahwa yang pertama adalah menulis buku pertama kita harus menulis sesuai dengan yang kita kuasai. Nah, jadi jika Anda menguasai tentang satu hal, misalkan tentang pendidikan, tentang agama, tentang ekonomi atau hukum, nah sebaiknya buku pertama itu kita menulis adalah hal-hal yang kita kuasai. Lalu yang kedua adalah menulis yang terdekat dengan kita. Jadi misalkan kita kurang menguasai atau kurang percaya diri untuk menulis satu bidang, maka kita bisa menulis dalam keseharian kita. Jadi kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam menulis buku ini ada beberapa tahapan ya. Ini beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama kita harus tahu prosesnya. Nah, prosesnya dalam menulis buku ini apa saja? Nah, di sini dituliskan bahwa proses menulis buku. Jadi kita harus memahami yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa menulis buku itu berbeda sekali dengan menulis artikel. Jadi dibutuhkan informasi, pengetahuan, dan juga kalau kita bilang tuh nafas ya, jadi nafasnya itu harus lebih panjang gitu. Jadi gak bisa hanya dengan motivasi yang sedikit atau semangat yang sedikit bisa menyelesaikan satu buku. Selanjutnya, menulis buku itu membutuhkan niat yang kuat. Jadi niat yang kuat itu kita itu harus benar-benar membayangkan dulu bahwa buku itu sampai selesai ya. Jangan sampai membayangkan buku itu nanti bisa atau enggak selesai seperti itu. Jadi setiap kali kita menulis buku harus yakin bahwa buku itu bisa kita selesaikan. Selanjutnya, menulis buku membutuhkan semangat. Nah, jadi yaitu mental block dalam menulis itu ya. Jadi kadang orang semangat hanya di awal. Ya sebagaimana waktu kita mungkin menulis skripsi, ya, disertasi atau tesis dan lain sebagainya, itu kita hanya semangat di awal saja. Tapi setelah menjalani prosesnya, mungkin pengajuan judul tidak segera di ACC, atau bahannya kurang, atau terkendala yang lain, kita menjadi menyerah. Jadi kuncinya menulis adalah niat dan semangat yang kuat. Lalu selanjutnya adalah luangkan waktu khusus untuk menulis. Nah, ini penting. Kadangkala kita merasa untuk menyelesaikan satu tulisan, baik dalam bentuk buku atau yang lainnya ya, ini kita berpikir
sekarang masih banyak waktu kok gitu. Ternyata dengan menjalani kegiatan ya, rutinitas setiap hari bekerja atau dan lain sebagainya, itu ternyata waktu untuk menulis itu tidak ada. Jadi di sini kita harus meluangkan waktu untuk menulis. Jadi, meluangkan waktu untuk menulis, misalkan setiap pagi hari, sebelum berangkat kerja, misalkan setiap hari pagi hari setelah subuh sampai sebelum jam 7, misalkan 1 atau 2 jam. Nanti siang hari misalkan berapa jam, terus malam hari. Nah, itu yang penting adalah harus komitmen dengan niat kita. Jadi dengan waktu menulis itu kita harus luangkan setiap harinya, atau juga bisa menargetkan misalkan satu hari berapa halaman, seperti itu. Yang kedua adalah hal teknis sederhana dalam penulisan buku. Jadi hal sederhana dalam penulisan buku yang kita harus perhatikan adalah apa saja. Yang pertama, pilih jenis buku yang akan ditulis. Jadi waktu kita menentukan akan menulis buku, kita harus menentukan. Pertama adalah misalkan buku fiksi atau non fiksi, seperti itu. Yang kedua adalah perbanyak referensi untuk menulis. Nah, untuk memperbanyak referensi ini, sebelumnya saya sudah membuat video ya, itu mana dulu yang akan kita lakukan. Misalkan membuat outline dulu atau mengumpulkan referensi dulu. Untuk saya pribadi, saya lebih memilih mengumpulkan referensi. Karena apa? Kadang kita memang inginnya ideal ya, membuat buku dengan outline yang bagus mungkin, cuman terkendala oleh sumber penulisan. Nah, jadi yang pertama adalah menyesuaikan dengan sumber penulisan atau referensi dulu. Yang selanjutnya adalah membuat outline. Jadi setelah bahan-bahan terkumpul, kita baru membuat outline. Jadi di sini saya contohkan misalkan saat kita membuat outline, misalkan untuk satu buku biografi, misalkan buku TGB ya, Tuan Guru Bajang, yang saya tulis tahun 2018. Nah, di sini untuk membuat outline-nya secara garis besar, yaitu yang pertama adalah latar belakang keluarga, yang kedua adalah masa kecil, yang ketiga masa remaja, nah, yang keempat saat menuntut ilmu di Mesir, nah, yang kelima saat menjadi anggota DPR, selanjutnya saat menjadi gubernur NTB. Nah, dan yang paling inti adalah apa yang dilakukan saat memajukan NTB. Nah, seperti itu. Jadi dari awal kita setelah mengumpulkan sumber-sumbernya, kita membuat outline secara garis besar. Nah, nanti dari outline ini, misalkan satu poin itu, misalkan latar belakang keluarga, itu satu poin bisa dibagi ke beberapa judul. Nah, masa kecilnya juga seperti itu, satu poin dalam outline untuk beberapa judul. Yang selanjutnya kita harus menentukan outline dulu atau referensi dulu, seperti yang tadi ya. Nah, kita bisa melakukan dengan pengumpulan referensi dulu. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus mempunyai gaya penulisan sendiri. Nah, jadi gaya penulisan sendiri, misalkan kita mempunyai banyak referensi ya, baik itu untuk sumber penulisan atau cara menulis sebuah buku. Misalkan untuk menulis satu buku TGB ini, kita bisa referensinya adalah dengan menulis buku tokoh birokrasi, misalkan dalam pemerintahan ya, baik itu presiden atau gubernur dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengikuti persis seperti itu, tapi kita harus punya gaya penulisan kita sendiri. Selanjutnya adalah memisahkan antara menulis dan mengedit. Nah, ini penting sekali. Sudah saya buatkan satu video ya sebelumnya, bahwa antara menulis buku dengan mengedit ini harus berbeda. Nah, jadi saat kita menulis ya sudah, kita selesaikan. Jadi mungkin dalam satu kali duduk kita bisa menulis
4 atau 5 halaman, ya sudah selesaikan dulu. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita tuliskan sampai selesai tanpa mengedit ya. Jadi udah terus menulis, entah itu kesalahan kata, ejaan dan lain sebagainya kita abaikan dulu. Baru setelah selesai kita bisa mengedit seperti itu. Atau bisa juga setelah menulis dalam beberapa hari ya, 3 atau seminggu, baru di akhir pekan kita mengedit semua yang sudah kita tulis. Nah, ini yang terakhir adalah done is better than perfect. Nah, jadi menyelesaikan sesuatu itu lebih baik daripada kita berharap sesuatu yang baik tapi tidak pernah selesai. Nah, prinsipnya seperti itu. Hal ini juga berlaku bukan hanya untuk buku ya, tapi juga kadang dalam mengerjakan karya ilmiah. Nah, banyak kan teman-teman yang ingin mengerjakan skripsi misalkan dengan judul yang wow, yang belum pernah ada ditulis sebelumnya. Akhirnya apa? Skripsinya terlalu sulit, referensi sulit, tidak terselesaikan. Nah, seperti itu. Beda dengan orang yang sudah akan menulis sesuatu yang pernah dibahas sebelumnya, tapi mungkin untuk studi kasusnya berbeda. Jadi misalkan untuk menulis tentang sistem pendidikan A pada sekolah ini, nah, itu dia menulis sistem pendidikan A untuk sekolah yang lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah membaca ulang. Ya, jadi membaca ulang. Jadi setelah kita menulis mungkin dalam 1 minggu atau setelah naskah itu selesai, baru kita menghidupkan lagi apa yang pernah kita tulis. Jadi proses menulis dan mengedit itu memang harus dipisahkan. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara menulis buku pertama. Nah, nanti di bawah postingan di YouTube ini akan saya linkkan ya. Ini sebenarnya satu artikel itu membahas lengkap tentang bagaimana menulis dan membuat buku pertama atau mencetak buku pertama. Nanti kalian bisa berkunjung, Anda bisa berkunjung ya di blognya, dan nanti bisa berkomentar dan atau menanyakan sesuatu yang lain. Nanti insya Allah kita buatkan video selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.